Jenis. Belajar bahasa Sunda, Bu. Ya, cuman suaranya aneh gitu. Kalau bahasa Sunda. Kayak bisa. Oke, pintar. Sedikit ngerti. Sebagai tato ge. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu terjemahan dari kitab Tijanud Durori. Kitab tauhid paling dasar ya. Jadi kalau di pesantren Bu, pertama masuk itu belajar tauhid itu tijan. Kemudian tingkat lanjutannya itu namanya Kifayatul Awam. Kemudian Jauhar Tauhid. Barulah apa yang paling itu Umul Barohin. Ya Bu ya, nama kitabnya. Jadi kita belajar itu kan harus ikhlas. Ikhlas itu Bu nyusun. Dari bawah dulu ngaji itu. Kalau nggak jelok berarti nggak ikhlas. Ketahuan Bu. Kadang-kadang kan di masyarakat tuh orang udah pakai kitab-kitab besar ya. Kitab ini dia lewat. Itu sebenarnya nggak memenuhi syarat dalam ngaji gitu ya. Harus dari nol dulu. Itulah ya. Sekolah juga kan kelas 1 dulu. Dalam ngaji pun demikian. Jadi kalau ngaji harus ikhlas itu benar-benar Bu ada aturannya gitu. Pertama ilmu tauhid didahulukan gitu. Setelah tauhid baru fikih salat, baru tajwid. 3 ilmu itu aja Bu kalau kita kuasai betul-betul ya, itu bisa membentuk akhlak. Pertama apa Ustaz? Tauhid. Tauhid dulu Bu. Tauhid. Karena kan Nabi di Mekah itu 10 tahun tauhid. Ya. Setelah tauhid kuat, barulah perintah salat. Nabi Isra Mi'raj itu kan 10 tahun 3 bulan. Setelah dakwah tauhid itu dirasa umat. Pada sholat dulu ya. Belum. Yang penting akhlaknya bagus aja dulu ya. Bukan tauhid. Tauhid. Bukan akhlak, tauhid. Keyakinan pada Allah. Iya. Itu intinya. Karena walaupun orang itu baik tapi tidak bertauhid, di akhirat celaka dia. Karena yang harus diutamakan itu tentang Allah dulu. Gitu. Iya. Kan Allah menciptakan makhluk itu agar dia diketahui. Iya. Jadi kalau tidak ada yang tahu, gimana gitu? Rasanya hikmahnya kurang gitu. Iya. Jadi Allah ciptakan makhluk agar makhluk mengetahui ada Allah. Ada yang menciptakan. Intinya itu Bu. Sehingga orang yang kuat keyakinan terhadap Allah sampai disebut ma'rifat ya, dalam istilah gimana itu ma'rifat, dia harus selamat. Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Sekarang orang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, tidak mengenal sifat-sifat Allah, tapi sholat. Buat siapa sholat dia itu? Iya. Kan harus kenal dulu yang diibadai dia itu siapa. Gitu kan. Makanya dalam agama itu sudah sepakat para ulama, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib bagi manusia itu adalah mengenal Allah. Yaitu minimal berapa Bu? 41 sifat. Iya. Yang terkandung dalam makna la ilaha illallah. Itu kunci. Kalau seseorang itu yakin terhadap Allah ya, walaupun tanpa niat dia langsung disebut beriman. Beda dengan sholat, kan sholat tanpa niat tidak sah. Tapi keimanan mah tidak perlu niat itu. Ketika seorang yakin bahwa Tuhan itu hanya Allah, satu-satunya Tuhan, langsung dia dicap beriman. Dan setelah dia beriman, kemudian beramal soleh, berbuat baik, nah amal baiknya itu disebut amal soleh. Karena ada tauhid. Tapi kalau dia beramal soleh tanpa ada tauhid, itu nol Bu. Nol. Jadi ini, iya, syarat agar kita disebut amal soleh itu harus bertauhid. Jadi ulama kita, ustadz kita sebenarnya mereka ngomong itu belum lengkap. Misalnya, Bu amalkan ini agar ibu dapat pahala, itu belum lengkap. Harusnya begini, Bu amalkan ini. Jika dalam hati ibu ada tauhid, kemudian mengamalkan amal ini, maka amal ibu akan diterima. Nah, tapi karena kita menganggap ini orang Islam semua bertauhid semua, dianggap jadi tidak disebutkan harus bertauhidnya. Tapi karena sekarang banyak orang tidak ngaji, terutama di perkotaan Bu ya, menurut saya harus jelaskan lagi gitu. Ya, ibu haji, kami ayat tauhidna haji nasah. Ibu sholat ayat tauhidna sholat nasah. Ibu zakat ayat tauhidna sah. Selalu dibawa tauhid itu, karena itu tidak bisa lepas. Bedanya kan kalau tadi itu urusan keyakinan Bu ya, cukup sekali tahu terus diingat, selesai gitu kan. Beda dengan sholat kan, duhur ada waktunya kan, diulang-ulang, diperbaharui. Tapi kalau keimanan, kalau udah yakin, mantap terus. Dan iman kepada Allah itu harus mencapai derajat ma'rifat, kata ulama Bu. Ma'rifat itu keyakinan yang kuat, sesuai dengan buktinya, dan bisa mengemukakan argumentasi. Kalau tidak bisa mengemukakan argumentasi, suatu saat dia akan rapuh imannya, gitu, akan lemah. Pada saat terdesak dia bisa ragu apakah Allah itu ada atau enggak, akhirnya ke sana. Sehingga tetap disyaratkan harus ma'rifat, harus tahu dalil lah. Misalnya zaman dulu orang-orang itu sengaja Bu
malam-malam mendatangi Rasulullah. Rasulullah, apa buktinya kalau engkau itu nabi? Sampai begitu, untuk meyakinkan itu Bu, mereka itu apa? Cari dalil. Kalau engkau nabi, apa buktinya? Kata Nabi, engkau mau apa? Gitu kan. Nah kebetulan sekarang malam nih Rasulullah, itu kan ada bulan, ya. Coba engkau turunkan bulan itu. Engkau patahkan jadi dua. Yang satu suruh sebelah barat, yang satu suruh ke sebelah timur. Lalu engkau satukan lagi, naikin lagi ke atas. Sampai begitu, Bu. Ingin meyakini Allah itu. Sehingga dalam bahasa ulama kita harus marifat. Nggak bisa kita dari kecil Islam nih udah diem aja. Sholat ke masjid, Jumatan. Tapi tengah ngaji. Itu tidak bisa. Itu kayak orang mu'alaf lah. Baca 2 kalimat syahadat terus diem. Ya, nggak ngaji gitu. Akhirnya bisa hilang lagi itu keyakinan. Karena harus diperkuat dengan ilmu, dengan ngaji. Sehingga thalabul ilmi itu kewajiban paling tinggi. Ya, itu kan di grup saya tulis bahwa dosa itu intinya ya ada 3. Pertama, dosa meninggalkan kewajiban, itu paling dulu. Tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Iya, dosanya besar itu selamanya, Bu. Selama tidak belajar, bahkan sampai mati misalnya, dosa besar itu lebih ya sama dengan zina lah, sama dengan mencuri lah, kan dosa besar. Termasuk orang musyrik itu kenapa? Karena dia tidak sifat Allah. Jadi kalau orang ingin terbebas dari kemusyrikan, ingin terbebas dari riya, kuasai ilmu ini. Minimal hafal 41 sifat dengan dalilnya. Kan kata orang-orang Wahabi, kenapa di NU nggak pernah diajarkan tentang harus menjauhi kemusyrikan? Mereka nggak tahu. Justru pelajaran tauhid ini adalah untuk menangkal kemusyrikan. Karena kalau orang tidak mengerti tauhid ini, pasti dia musyrik. Minimal riya. Kan tidak tahu menyifatkan Allah itu bagaimana. Ketika dia ingat kepada Allah, apa Allah itu dibayangkan? Kan itu nggak boleh, nggak membayangkan. Karena tidak ada yang menyamai Allah kan? Iya. Jadi keyakinan itu kan harus ada yang memperkuatnya, itu dalil. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, ingat bahwa itu wujud, kidam, bakona itu maksudnya. Jadi ilmiah. Nggak perlu kita bayangkan datnya, nggak akan bisa. Nggak nyampe. Dan nggak boleh, karena akal kita itu makhluk juga, lemah itu nggak bisa mengidrok Tuhan secara hakiki gitu. Paling sifatnya, karena itu yang diajar oleh Nabi kan. Ketika orang kafir datang, ya Rasulullah, Tuhan itu seperti apa? Apa dia dari perak atau dari emas? Kata Nabi, Qul huwallahu ahad. Tuh, dikasih tahu tuh sifatnya ke Nabi. Allah itu tunggal. Tunggal dalam arti tidak terbagi pada anatomi, dan tunggal dalam arti tidak berbilang. Jadi ada 2 mana tauhid itu di dalam zatnya gitu. Nah ibu-ibu ya, ketika orang itu pingin melihat mukjizat Rasul, Bu, bagaimana Rasul bisa enggak menurunkan bulan gitu? Itu pernah terjadi. Ya Rasulullah kemudian naik ke suatu tempat yang agak tinggi katanya, Bu. Sampai sekarang kayak tempat itu dikasih tanda ada patok besi di situ. Nggak tahu tempatnya apa namanya, saya nggak tahu ya. Kemudian Rasulullah itu menajat, Bu. Jadi si bulan itu, Bu, turun. Jadi turun pelan-pelan dan mengecil. Dah ku Allahnya, Bu, Allah berkuasa. Bukan ku Nabi. Ku Allah, dah mujizat. Nah, sampai ada di apa? Pangkuan Nabi. Untuk membuktikan kepada tadi. Iya. Ku Nabi dibelah jadi 2. Yang nanya tuh siapa, Ustaz? Orang kafir. Ingin beriman gitu. Cari dalil gitu. Bisi bohong gitu kan. Ini tuh benar Nabi bukan gitu. Dia minta mujizat. Yang menjadikannya itu Allah kan. Nah, setelah dipatahkan oleh Nabi, yang satu disuruh ke sebelah timur, satu sebelah barat. Jadi pas perginya itu, Bu, ya membesar sampai jauh kan kelihatan udah besar. Dipanggil lagi, Bu, dan mendekat lagi, mengecil lagi. Sampai bisa dipegang gitu lah. Ke Nabi. Setelah gitu disambungkan lagi ke atas lagi, membesar lagi. Barulah orang itu beriman. Sampai begitu, Bu, orang lain mah yang iman teh, Bu. Orang mati tah dalil oge nih embung ya. Nya embung teh nu tara ngaji gitu, Bu. Anu ngaji mah pastilah nguliknya nu tara ngaji eta ku males-males teuing kana ngajinya. Jadi seolah-olah tidak mengasihi dirinya sendiri, Bu. Karena kan yang menyelamatkan diri sendiri itu iya, digantungkan pada keilmuan dia gitu. Jadi enggak ada orang selamat sendirian ya, harus ada ilmu begitu. Nah ini kita
Ini tentang dari kitab itu ya Bu ya. Dan Bu dari kitab itu semua kitab yang dikarang ulama Bu pertama selalu ada mukadimah ya. Baca basmalah, baca salawat, hamdalah, salawat dan salam gitu. Kemudian baru prakata ya Bu ya. Setelah itu baru ke pokok bahasan. Ini pun begini Bu ya. Nah ini kita mukadimah dulu ya. Bismillahi ngawitan. Mangga Ibu mau ngiringan boleh, mau enggak juga enggak apa-apa ya. Disimak aja Bu, bisa saya salah ini ya. Kita mengikuti ini patokannya ya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jenisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamin anu ngurus sadaya alam wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng pangraksa etang ala rasulillahi mugi tetep utusan Allah tegasna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu mugi maparin rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka kangjeng Nabi wasallam sareng kasalamatan. Nah itu mukadimah Ibu ya disebutnya pembukaan. Kita lanjut ke prakata sekarang. Wa ba'du anapun dina saatosna maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam payakulu mangka teras ngadawu saha pakiru rahmati robbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana al khabiri anu waspada ieu Robbi al basiri tur anu ningal ieu Robbi Ibrahimul bajuriyu tegasna Syekh Ibrahim urang bajuri nagarana dut taksiri anu ngagaduhan sifat kalalaworaan tolaba parantos nyuprih minni tikaula sahabadul ihwani tisapalihna dulur aslaha mugi maparin kamaslahatan saha Allahu Gusti Allah li pikeun kaula walahum sareng kabadul ikhwan al halakana tingkah wasana sareng tegasna kalakuan an aktuba kana kudu nganggit kaula lahu manfaat pikeun ba'dul ikhwan risalatan kana kitab anu lembut latifatan turing kestas tamilu anu ngurung ieu risalah ala sipatil maula kana
pertelaan sifat-sifat kapangeranan wa ada diha sareng kana lalawanan sifatil maula wa masareng kana pertelaan sifat-sifat ya juju anu wenang ieu ma pihaqihi ta'ala dihakna Allah ta'ala wa alama sareng kana pertelaan sifat-sifat yajibu anu wajib ieu ma pihakir rusuli dihakna para utusan wa masareng kana pertelaan sifat-sifat yastahilu anu mustahil ieu ma pihakihim dihakna para utusan wa masareng kana pertelaan sifat-sifat ya juju anu wenang ieu mah dihakna para utusan pa ajab tuhu mangka tuluy nyumponan kaula kabadul ihwan ila zalika kana nganggit itu risalah pakultu mangka tuluy ngucap kaula wabillahi sareng eta tetep ka Allah ta'ala at-taufiku ari nyuhunkeun taufik. Nah itu prakata Ibu ya. Jadi setelah mukadimah tadi ya basmalah sholawat dan salam, kemudian ada prakata ya pembuka dari si pengarang kitab ya. Barusan beliau mengatakan bahwa ada sebagian saudaranya yang muslim yang memohon agar dia membuat kitab yang tipis yaitu tijan Bu ya. Kemudian dia memenuhinya dan mengharap itu bermanfaat. Nah, kita lanjutkan, silakan. Yajibu. Nah ini sudah mulai bahasan Bu ya, udah mulai bahasan ya. Yajibu wajib kalayan wajib akli ala kulli mukallafin kasatiap jalma mukallaf naon. Sudah Bu. Ini ya lepat Bu ya. Abdi lepatnya ya. Wajib syar'i karena ya teh. Wajib syar'i abdi lepat nyerat Bu nya. Kayak direvisi Bu nya. Simpan ya lah di buku kemudian kita teruskan lagi. Yajibu wajib kalayan wajib syar'i Bu. Ieu teh sanes wajib aklinya. Wajib akli mah kayak dinu itu. Ayeuna mah wajib syar'i heula nya. Mangga. Yajibu wajib kalayan wajib syar'i ala kulli mukallafin kasatiap jalma mukallaf naon ayyarifa kudu ma'rifat ieu si mukallaf makana sifat-sifat yajibu anu wajib akli ieu ma pihaqihi ta'ala dihakna Allah ta'ala wa masareng kana sifat-sifat yastahilu anu mustahil ieu ma dihakna Allah ta'ala wa masareng wa maya juju sareng kana sifat-sifat anu wenang ieu mah dihakna Allah ta'ala
Jadi kita sebentar. Jadi kita harus mengetahui sifat yang wajib, mustahil dan jaiz. Jadi haknya Allah dan di haknya para rasul. Ya, maka lanjutkan sedikit lagi. Payajibu mangka wajib kalayan wajib akli bihaqihi ta'ala dihakna Allah ta'ala naon al wujudu sifat wujud hartosna aya wadiduhu sareng ari lalawanan sifat wujud eta al adamu adam hartosna eueuh wadalilu sareng ari anu nuduhkeun ala zalika kana wujudna Allah eta wujudu hadihil mahlukoti ayana ieu pirang-pirang makhluk samang-samangsa aya makhluk tangtu aya anu ngajadikeunana. Capek Bu. Di pesantren gitu Bu. Dikeun ka naonnya serap nyapunya teras we 3 jam teh ti pagi di kata Bu salapan di rumah sakedap elahnya. Nah Ibu, kita ini sudah masuk nih ke ma'rifat nih dari payajibu pihak kita al wujudu. Wajib menurut akal kita nih ya. Di haknya Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Allah itu ada. Wadiduhu al-adamu. Lawannya wujud itu al-adamu. Sifat Adam nomor 8 Bu. Adam itu artinya tidak ada. Kalau Adam pakai hamzah itu nama Nabi Bu ya. Dan panjang Adamu, nggak pakai tanwin. Adamu. Tapi kalau Adam lawannya wujud itu pakai tanwin. Adamun. Pendek lagi bacanya. Adamun. Kalau pakai alif lam dibuang tanwin jadi al-adamu. Allah wajib, wujud, mustahil, Adam. Wajib ada, mustahil tidak ada. Apa dalilnya? Dalilnya itu adanya alam. Karena alam ada, tangtu ada yang membuat ya. Dalam logika muslim itu begitu. Tidak mungkin ada yang dijadikan, tidak ada yang menjadikannya. Makhluk itu kan artinya yang dijadikan. Yang menjadikannya itu disebut khaliq. Allah itu khaliq, kita ini makhluk. Ini dalil akli Bu ya, dalil logika. Dalil logika ini perlu buat kita dan buat orang kafir ya Bu ya. Jantan paminya orang kafir mah ku dalil akli Bu. Pami ayat adalah Al-Quran, temu untuk kita juga nanti ya. Nanti kita lengkapi ini baru dalil aklinya aja. Dalil akli ya dari kitab Hijan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil Quran. Siapa nada Ibu? Waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala